soal yang ada di yang sudah kita siapkan kayak gitu. Nah, nanti untuk gamenya itu kita pakai Kahoot. Jadi nanti diharap teman-teman bisa join gamenya itu lewat handphone bisa, lewat laptop juga boleh kayak gitu. Nah, tapi sebelum gamenya kita mulai, kita mungkin langsung ke Kak Unsa dulu. Jadi nanti Kak Unsa akan memaparkan materinya kayak gitu. Oke, thank you Kak Ima. Halo guys, selamat sore teman-teman. Kenalin, nama aku Unza Kinanza ya. Maaf kalau misalnya di sini tuh namanya berbeda ya teman-teman ya, karena ini emailnya aku pakai untuk bergabung di suatu aplikasi untuk melatih speaking kita juga ada teman-teman. Tuh, jadi aku sering terkoneksi dengan orang-orang luar, jadi aku pakai nama samaran guys. Tapi nama asli aku Unza Nuzul Kinanza teman-teman. Teman-teman bisa panggil aku Unza aja. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu ke siapa ya? Kak Faza deh, Kak Faza nih. Ayo Kak Faza, kenapa kamu mau bergabung di kelas ini? Soalnya aku pengen aja ya. Iya Kak Faza. Sabar ya Mas Fazar ya, satu-satu ya. Oke, aku ikut kelas ini karena aku pengen belajar tentang grammar aja. Soalnya kadang masih pusing juga ya, grammar kan banyak. Jadi ya pengen dapat ilmu juga mengenai grammar. Yang dipusingin di grammar itu bagian apanya ya Kak? Apa ya, kan banyak rumusnya ya gitu. Terus kadang juga bingung ini tuh cara pakai rumusnya tuh kayak gimana gitu. Rumus kayak tenses gitu ya? Iya. Oh, I see. Oke, thank you Kak Faza. Next, Mas Fazar. Mas Fazar gimana? Ekspektasinya gimana sih Mas Fazar di kelas ini tuh? Sama Kak, coba saya masih butuh masih kurang di bagian grammar juga termasuk masih kurang grammarnya. Jadi saya di sini hadir untuk ikut belajar sama teman-teman semua. Oke, I see. Oke, thank you. Kalau misalnya aku tanya ke siapa ya, Mas Endro. Halo Mas Endro, are you there? Ada Mas Endro nggak? Oke, Mas Endro belum bisa terhubung sepertinya ya. Oke, teman-teman, sebenarnya sih banyak orang ngira itu kalau misalnya grammar itu adalah momok yang menakutkan ya gitu. Padahal nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di mindset kita tuh kita pikir, aduh grammar ini susah banget gitu, grammar tuh sulit aja. Itu pasti kita dapatnya bakalan sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikiran positif ya kayak grammar tuh mudah, bisa gitu, tenang aja gitu. Tenses ada 16, cuma 16 gitu ya, cuma 16 gitu, padahal udah mumet ya. Tapi tenang aja teman-teman, grammar itu nggak semenyeramkan itu kok ya. Grammar tuh tidak semenakutkan itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya bagian dari grammar itu banyak banget, dan itu tuh tidak hanya tenses teman-teman. Jadi tenses itu tuh hanya sebagian kecil ya. Kalau saya bilang tuh kayak tenses itu tuh hanya kulit-kulitnya aja dari grammar yang lebih kompleks lagi gitu. Tapi sebelum kita masuk ke tenses tuh banyak loh hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu gitu ya. Aku coba share screen dulu ya teman-teman. Bentar ya. Oh, sebentar.
Udah kelihatan belum? Belum ya? Di aku belum. Belum ya Kak, bentar ya. Let me try. Sorry. Udah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Oke teman-teman, jadi kita hari ini pembahasannya itu tentang grammar ya. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita masukin ke grammar, menurut Kak Fajar nih, grammar itu apa sih Kak Fajar? Grammar tuh aturan yang dipakai dalam satu bahasa untuk berkomunikasi gitu. Oke, aturan dalam satu bahasa untuk berkomunikasi. Kalau buat Kak Fazanya nih tadi yang pengen tahu soal grammar, menurut Kakak apa ya grammar itu tuh gimana? Buat nyusun kalimat gitu ya Kak, untuk nyusun kalimat. Oke, great ya, dua-duanya benar ya. Jadi grammar itu tuh lebih ke dalam kaidah bahasa teman-teman ya. Jadi susunan bahasa itu yang baik dan benar itu tuh disusun caranya itu melalui gramatikal yang baik dan benar juga gitu. Tapi sebelum menyusun kata-kata itu, kita tuh perlu tahu ya, yang sering kita kebalik-balik tuh grammar tuh kan lebih ke sentence ya teman-teman ya, pembuatan suatu kalimat gitu kan. Nah jadi gimana sih cara pembuatan sentence yang benar sehingga bagaimana cara pembuatan gramatikal yang benar sehingga menjadi bentuk kalimat yang padu dan benar ya kan. Nah jadi teman-teman, sentence itu dalam sebuah kalimat dia setidaknya harus memiliki satu subjek dan juga satu verb teman-teman ya. Dalam kalimat tunggal dia ada satu subjek dan verb. Kalimat itu nggak hanya kalimat tunggal teman-teman ya, sama kayak bahasa Indonesia ada kalimat majemuk juga gitu. Jadi kalau misalnya ini saya kasih contoh ya, Indonesia is very beautiful ya kan. Nah Indonesia is very beautiful ini adalah salah satu contoh kalimat tunggal di mana di dalam sentence ini tuh dia hanya terdiri dari satu subjek dan juga satu verb. Oke? Indonesia sebagai subjek dan juga is sebagai verb. Kalau misalnya di sini ada CS, teman-teman ada yang tahu nggak CS itu apa? Ada yang tahu nggak CS itu apa teman-teman? Nggak tahu ya? Oke, jadi CS ini tuh bagian dari gramatikal juga ya, tapi kita nggak bisa menjelaskannya ini sekarang karena ini terlalu complicated nanti ya kan. Ini bukan grammar dasar lagi. Jadi hari ini tuh kita ngebahas kulit-kulitnya aja dulu teman-teman ya. Jadi CS ini disebut dengan complement of subject. Jadi dia tuh pelengkap si subjek. Subjeknya apa? Indonesia. Indonesia is very beautiful. Kenapa sih kalau dibilang complement of subject? Kalau cuma dibilang Indonesia aja, ya Indonesia kenapa gitu? Ada apa dengan Indonesia? Nah muncullah si very beautiful sebagai dia pelengkap dari si subjek gitu. Kalau misalnya di dalam satu kalimat boleh nggak sih ada dua subjek? Nggak boleh Kak. Kenapa kok nggak boleh? Kan biasanya subjek sama objek. Maksudnya satu subjek. Nggak pernah satu subjek terus yang kedua kalinya itu bukan subjek lagi tapi mungkin objek. Oke, berarti dalam satu kalimat nggak boleh ada dua subjek ya? Iya Kak. Oke. Iya benar. Mas Fajar benar ya, kalau misalnya dalam satu kalimat nggak boleh ada dua subjek, tapi itu hanya berlaku untuk kalimat tunggal Mas Fajar ya. Nanti kalau lebih dalamnya, kalau misalnya kita ada kesempatan lagi, kita bakalan ngebahas kalimat majemuk ya. Jadi di mana di dalamnya itu terdapat bisa aja dia ada dua subjek gitu. Jadi antara subjek nanti ada penghubungnya teman-teman. Ada yang namanya conjunction.
atau dia disebut penghubung. Tapi itu nanti ya, kita bahas nanti. Jadi at least teman-teman udah tahu bahwasanya sentence itu dalam sebuah kalimat dia harus memiliki satu subjek dan juga verb ya. Itu bisa dia disebut sentence. Jangan lupa di dalam gramatikal, dalam satu kata ada subjek, verb, dan juga ada titik ya. Ada end mark di ujungnya. Oke, jadi secara gramatikal kalau misalnya kalimat-kalimat atau tulisannya teman-teman gak ada titiknya, hati-hati, itu bisa terjadi kesalahan ya teman-teman ya, fatal kesalahannya. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini kita belajar tentang subjek dan verb ya. Pada umumnya subjek itu berada di depan verb dan verb itu berada di setelah subjek. Contohnya, the flower is a symbol of love and friendship. Aku mau tanya ke Mas Fajar deh tadi. Mas Fajar, kalau di dalam contoh ini tuh subjeknya yang mana ya? The flower. The flower. Yakin? Flower is symbol. Iya, yakin. Yakin ya. Kalau is sebagai apa? Verb. Verb. Kalau a symbol of love and friendship? CS. CS. Kenapa CS? Apa tadi namanya? Ayo, kenapa? Komplement, dia menjelaskan si to be-nya ini si is. Oh my god, keren banget, udah tahu ya. Oke, benar. Oke, sebentar ya. Oke teman-teman, jadi ya benar ya, the flower ini sebagai subjek, kemudian verbnya itu is, dan a symbol of love and friendship itu disebut dengan CS ya teman-teman ya. Next, aku mau tanya ke siapa ya? Kak Umi, ada Kak Umi ya di sini ya? Halo Kak Umi? Are you there? Ada Kak Umi nggak? Oke, Kak Uminya belum ada ya. Aku next coba ke Kak Endro deh. Kak Endro ada? Kak Endro belum ada ya. Kak Agis deh, Kak Agis. Ada ya Kak Agis ya? Yakin aku Kak Agis ada nih. Oh, Kak Agis. Oke, sepertinya belum ada juga ya. Banyak yang tidak bisa terhubung. Oke, ini ada beberapa contoh ya teman-teman ya. Di sini ada contohnya itu the sun was shining gitu ya. The sun sebagai subjek, kemudian was itu sebagai verb, kemudian shining itu sebagai CS ya, kita sebutnya itu CS di sini, complement of subject. Kemudian ada I study English very well. I sebagai subjek, kemudian study sebagai verb, kata kerjanya. English very well itu sebagai objek teman-teman ya. Kalau di sini dia disebut objek. Kenapa sih ada complement of subject dan juga ada objek? Gini ya teman-teman, sebenarnya secara singkat saya bisa menjelaskan kalau ada beberapa verb seperti was ini ya. Was ini itu dia verb, tetapi kata kerja dia ini bukan berbentuk kata kerja yang dia ada pekerjaannya teman-teman. Sedangkan study ini adalah kata kerja yang memang dia ada bentuk aksinya gitu. Aksinya apa? Dia belajar gitu. Dia study sehingga dia membutuhkan objek. Objeknya apa? English very well gitu. Jadi dia belajar apa? Dia belajar English, dia belajar bahasa Inggris dengan sangat baik gitu ya. Next ada the flowers are small and white. Bunga-bunga itu kecil dan juga berwarna putih. Aku tanya Kak Fajar lagi deh ya. Kak Fajar, kenapa di sini pakainya are, Kak Fajar? Yang the flower ya, karena bunga-bunga. Karena bunga-bunga. Iya. Apa bedanya sama yang di sini, Kak Fajar? Yang di contoh sebelah kiri. The flower artinya singular. Singular, oke, great ya. Karena dia subjeknya singular, makanya dia pakai is. Kalau di sini subjeknya dia apa?
yang nomor 3? Plural. Plural, makanya dia pakai R. Oke, good. Keren banget. Oke ya. Next kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa menjadi subjek? Nah, ternyata banyak banget ya hal-hal yang bisa menjadi subjek. Kalau tadi teman-teman lihat itu ada flowers, kemudian ada sun gitu. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menjadi subjek teman-teman. Yang pertama itu adalah noun. Noun itu disebut dengan kata benda. Kata benda sendiri pun dia terbagi dua ya. Dia ada yang abstrak. Kalau yang abstrak itu apa contohnya nih? Education. Education artinya pendidikan. Pendidikan itu kan abstrak. Iya abstrak karena kita nggak tahu kan bentuk pendidikan itu tuh seperti apa gitu. Dia tuh bukan bentuk nyata yang bisa kita pegang gitu. Tapi dia disebut dengan noun teman-teman ya. Kemudian ada pen, ada book, ada development juga sama seperti education. Ini merupakan noun yang abstrak. Kemudian ada sun dan juga yang lain-lain. Kemudian ada pronoun. Pronoun atau kata ganti ini bisa menjadi subjek teman-teman. Ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini bisa menjadi subjek ya. Kemudian ada noun phrase. Nah, apalagi nih noun phrase ya. Oke, noun phrase itu adalah frasa yang dia itu menjadi pelaku gitu ya. Contohnya di sini ada a good boy. A good boy, seorang laki-laki yang baik. Misalnya a good boy is walking in the street gitu ya. Seorang laki-laki berjalan di trotoar misalnya. A good boy ini dia sebagai subjek tapi dia terbentuk dari noun phrase. Susunan katanya itu adalah noun phrase. Sama kayak the beautiful flowers gitu. Kayak tadi ada contohnya the flowers. The flowers itu sendiri itu udah contoh dari noun phrase teman-teman. Tapi kalau flowers aja itu contoh dari noun. Tuh. Kemudian ada noun clause. Apalagi nih noun clause ya. Noun clause ini adalah perkembangan dari noun lagi teman-teman. Di sini ada contohnya, that honesty is the best policy is our belief. Oke. Kak Fajar, di sini verbnya ada berapa ya Kak Fajar? Ya, that's all. That honesty is the ada 2. Ada 2. Oke. Jadi kira-kira ya, kalau misalnya ada 2 verb gini, boleh nggak? Kalau berdasarkan tadi yang kakak bilang harus ada konjungsi. Conjunction ya, conjunction. Oke. Kira-kira nih kalau di sini ada conjunctionnya nggak sih? That mungkin ya. That, oke, great ya, benar. That ini dia disebut sebagai conjunction untuk noun clause. Jadi ada teman-teman nanti kalau ada kesempatan kita belajar lebih lanjut ya. Jadi klausa itu terbagi banyak. Ada namanya noun clause, ada namanya adjective clause, ada yang namanya adverbial clause dan turunan-turunannya. Dan dia memiliki conjunctionnya masing-masing atau kata penghubungnya masing-masing gitu. Nah, that ini itu adalah miliknya si noun clause yang artinya bahwa the honesty is the best policy is our belief. Bahwa kejujuran adalah the best policy itu apa ya bahasa Indonesia ya? Aduh ya ampun aku lupa. Kebijakan. Apa? Iya, kebijakan yang terbaik ya itu adalah kepercayaan gitu. Nah, that honesty bahwa kejujuran adalah kebijakan yang terbaik adalah kepercayaan kita. Nah, menurut Mr. Fajar nih, di sini tuh ada 2 verb. Yang verb asli di dalam sentence itu tuh yang mana ya? Yang is our belief. Oke, great, is our belief ya. Jadi teman-teman, di dalam satu sentence itu walaupun ada banyak verb nantinya, kita hanya mempercayai bahwa hanya ada satu verb asli. Satu verb asli itu bukan yang lain gak asli ya, tapi kita sebut aja dia verb asli yang menyatakan kata kerja dari seluruh sentence itu. Gitu. Jadi kita lihat bahwasanya is our belief yang is-nya ini adalah verb aslinya teman-teman.
Jadi kalau is yang habis the honesty is the best police itu adalah verb miliknya si conjunction, miliknya si ini disebut dengan klausa gitu ya, miliknya si klausa. Next ada gerund. Nah, gerund ini itu adalah verb yang ketambahan ing teman-teman, dan dia menjadi subjek. Contohnya adalah swimming is my hobby, running is my hobby. Berasal dari kata apa? Swim, dan berasal dari kata run. Run yang artinya berlari, ketambahan ing, dia menjadi gerund. Ketemu dengan verb is my hobby, itu menjadi subjek teman-teman. Kemudian selanjutnya ada to infinitive. To infinitive itu adalah to ketemu verb satu. Dimana kalau kita ngelihat to ketemu verb satu, itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa menjadi verb ya teman-teman ya. Ingat aja kalau ada to ketemu sama verb satu, dia sampai kapanpun nggak akan bisa menjadi verb. Jadi kalau to walk in the morning, berjalan di pagi hari, is good for your health. Itu baik untuk kesehatanmu. Itu jadi verbnya adalah is. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Aman ya, kita lanjut. Oke, next ada object of preposition. Oke, preposition itu apa aja ya Kak Faza? Ada Kak Faza? Iya. Kak Faza. Iya, ada Faza, ada Fazar ya, agak rancu ini. Monggo Kak. Oke, Kak Faza. Ayo, menurut Kak Faza, preposition itu apa sih Kak Faza? Preposition itu kata depan ya. Oke, great, kata depan ya. Preposition itu kata depan. Kenapa sih kok dia disebut kata depan? Emang dia selalu ada di depan ya? Enggak. Enggak, berarti dia bisa di belakang. Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, teman-teman ya. Jadi, preposition itu disebut kata depan karena dia akan bersandingan dengan hal-hal yang lain, teman-teman ya. Maksudnya dia bersandingan dengan kadang dia bisa bersandingan dengan noun, kadang dia bersandingan dengan adjektif, tergantung kebutuhan sentence-nya, teman-teman. Oke, di sini ada object of preposition. Object of preposition itu dapat berupa noun, pronoun, gerund, atau noun clause yang berada setelah preposition. Nah, preposition itu apa aja? Ada ini nih contohnya. Ini tuh hanya sebagian kecil dari preposition ya, karena sebenarnya bakalan banyak lagi nih preposition. Di sini ada in, on, at, under, to, between, next to, because of, in order, dan lain-lain. Oke. Kemudian preposition ini, nah dia itu ada 3 posisinya guys. Dia ada 3 posisinya. Yang pertama di dalam sentence dia itu bisa subjek dulu, kemudian ketemu sama object of preposition, dan selanjutnya diikuti sama verb. Tapi di sisi lain ada nih object of prepositionnya dulu, kemudian ada koma, ikutin subjek, baru setelahnya verb. Dan yang terakhir ada object of preposition, subject, object of preposition, kemudian ke verb lagi. Tapi ini agak sedikit jarang ditemuin ya. Ini kalau ada kalimat yang agak kompleks mungkin ada gitu ya. Oke, next teman-teman. Nah, ini dia example-nya. Contohnya kayak the boy in front of me is my cousin. Kak Fajar nih ya, Kak Fajar. Kak Fajar, kalau misalnya contoh yang nomor 1, verbnya yang mana? Verbnya yang is my. Is. Oke. Kalau yang subjeknya yang mana? Yang the boy. The boy. The boy in front of me-nya nggak ikut? Object of preposition. Oke, in front of me itu menjadi object of preposition ya, atau disebut dengan OP. Kita biasa sebutnya dengan OP teman-teman, object of preposition. Next, Kak Faza nomor 2. The book on the table it's mine. Object of preposition yang mana?
Ya. On the table. On the table ya. Ya Kak. Kak Fajar ya Mas Fajar ya. Mirip sih namanya. Ayo. On the table-nya ya. Jadi si on the table ini dia sebagai object of preposition gitu. Karena dia diikutin oleh ada preposition nih, ada on di depannya gitu. Jadi si the table ini emang nggak bisa jadi subjek Kak. Menurut Kak Fajar, si the table-nya ini bisa nggak jadi subjek? Bisa. Bisa jadi subjek. Nggak tahu. Kalau menurut Kak Fajar ada R-nya nih ya, Kak Fajar, ada nggak si the table-nya ini bisa nggak dia jadi subjek? Kalau di dalam kalimat ini dia nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena dia subjeknya sudah ada the book. Oke, great. Oke, ini ya Kak Faza ya. Kalau misalnya dia ada object of preposition, kemudian ada the table, si on the table ini dia nggak akan bisa jadi subjek. Oke, jadi kalau ada preposition ketemu sama non phrase ini ya, noun kita sebut aja noun, keluarga noun, itu dia nggak bisa jadi subjek Kak. Jadi sampai kapanpun object of preposition dia nggak bisa jadi subjek. Gitu. Jadi subjeknya di sini adalah the book. Oke, next nomor 3 ada in 1997 the United States Alaska purchased Alaska from Russians. Nah, kalau dari sini yang subjek yang mana? Siapa aja yang bisa jawab boleh. Enggak ya. Oke, boleh. Yang mana yang bisa jadi subjek yang di sini yang mana? Aku izin jawab Kak. The United States Alaska. The United States Alaska. Tapi si 1897 ini di awal kalimat loh. Itu kayak posisi yang penjelasan yang tadi, yang posisi objek OP-nya di depan, terus koma, subjek, baru verb. Oke, great ya. Verbnya yang mana? Verbnya yang purchase. Oke, great ya. Jadi ini posisinya, kalau object of preposition ada di depan, pasti dia setelahnya itu ada koma. Oke, ada koma. Setelah ada koma, baru dia ketemu dengan subjek. Great, keren. Next, Kak Faza. Nih Kak Faza, yang terakhir nih ya. Menurut Kak Faza, subjeknya yang mana nih? Sentence yang terakhir. Yang New England bukan? Yang New England. Yakin Kak Faza? Yang between itu. Ayo, yang New England apa yang between? Menurut keyakinan Kak Faza nih ya, menurut keyakinan Kak Faza yang mana? Yang Ayo yang mana? Kemute Kak, kemute. Nggak dengar saya, gimana yuk? yang between. Yang between. Oke, kita coba mundur lagi sedikit ya. Kita mundur lagi sedikit. Bisa nggak ini mundur? Oke, teman-teman, ini ada example of preposition. Udah dibilang tadi ya, kalau misalnya preposition dia nggak akan bisa jadi subjek. Nah, di sini ada in, on, at, under, to, sama between Kak Faza. Ayo, di sini ada between nih, gitu. Sorry. Nah, di sini ada between nih. Berarti dia bisa nggak si between yang tadi itu jadi subjek? Nggak bisa. Oh, jadi yang New England. Nggak bisa ya. Oke, great ya. Yang New England menjadi subjek, sedangkan si between dia nggak bisa jadi subjek. Oke, paham ya Kak Faza ya? Siapa paham?
Oke, great. Ntar kalau Kak Faza ada yang masih bingung-bingung, nggak tahu gitu kan, boleh aja ditanya. Aman. Karena contoh preposition itu bakalan lebih banyak lagi teman-teman ya. Ini nggak muat ini kanvanya PowerPoint-nya nggak muat kalau misalnya kita tulis semua, penuh dia nanti ya. Oke, next. Nah, yang ketiga ada apositif teman-teman. Apositif ini pada dasarnya adalah penjelas. Jadi dia itu udah disebutkan, tapi dia dijelaskan lagi gitu, dan dia berdekatan dengan noun yang dijelaskan. Ada aturannya di mana apositif itu bisa subjek dulu, kemudian ada koma, diikutin apositif, dan juga setelahnya ada verb. Ada juga yang kedua apositif, koma subjek, dan juga ada verb. Terus ini ada example-nya ya. Kak Faza, balik lagi nih ke Faza. Kak Faza agak famous hari ini ya. Yang nomor 1 nih, Henry Adams. Oke, menurut Kak Faza, yang menjadi apositifnya yang mana? Yang born in Boston. Born in Boston. Kenapa itu jadi apositif ya Kak Faza? Karena terletak dengan noun yang dijelaskan. Oke, noun yang dijelaskan yang mana? Henry Adams. Henry Adams. Oke, great ya. Jadi tanpa dijelasin pun sebenarnya ini nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi ini tuh ada emphasize. Emphasize itu artinya penekanan. Jadi dijelasin bahwasanya si Henry Adams yang lahir di Boston itu loh gitu, menjadi famous gitu, menjadi terkenal gitu. Oke, kalau yang nomor 2 ini Mas Fazar. Fazar ya Mas Fazar ada? Ada Kak. Oke, nomor 2 yang menjadi apositifnya yang mana? Yang really good mechanic. Really good mechanic. Oke, great. Kenapa itu? Karena yang dijelaskan itu si tim. Si timnya, ya. Yang paling itu loh, montir yang paling baik itu si tim gitu ya. Montir yang paling oke, si tim itu tuh memperbaiki mobil gitu. Jadi si apositif ini dia itu memberikan penekanan lebih ya teman-teman ya. Dia menjelaskan penekanan lebih terhadap si noun-nya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Yang lain ini ada siapa lagi ya? Ada Mas Endro, ada Kak Umi, kemudian teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Oke, kita next yang terakhir. Aku mau ke Kak Faza lagi nih. Udah kan famous banget Kak Faza. Kak Faza, kalau misalnya dari yang nomor 1 ya, dari yang my friend, menurut Kak Faza apositifnya itu yang mana sih? Yang my friend. Yang my friend. Kenapa yang my friend Kak Faza? Karena apa ya? Karena itu ada di dekat sama subjeknya George. Subjeknya George? Yakin? Intinya noun. Oh ya, iya. Subjek itu noun ya. Nounnya si George. Ya bener ya, George itu noun ya. Tapi apakah dia jadi subjek? Jadi itu. Jadi apa? Yang apositif tadi. Bukan. Iya, iya benar. Ini yang apositif ya. Ini yang apositif. Yang mana? Yang apositifnya yang mana berarti? Si my friend-nya atau si George-nya? Oh, George. George-nya yang apositif. Apositif my friend. George-nya yang... George-nya yang subjeknya ya, yang noun-nya. Subjeknya. Yakin? Bener nih ya? Yakin nih ya? Ayo yakin gak? Nggak yakin. Nggak yakin. Oke,
Coba aku tanya ke Mas Fajar dulu ya. Mana tahu Mas Fajar punya keyakinan yang lain gitu. Menurut Mas Fajar nih, nomor 1 yang menjadi A positifnya yang mana sih Mas Fajar? Yang George-nya. Loh, kenapa nih kok berbeda keyakinan antara Fajar dan Fajar ini ya? Kenapa begitu Mas Fajar? Karena kita ngeliatin pola kalimatnya di di detailnya di komanya. Kalau si George ini dia diapit antara 2 koma, yang mana kalau pola dia pola A positif yang ini tuh dia menjelaskan noun yang sebelumnya, si my friend. Oke, berarti menurut Mas Fajar si George-nya itu yang menjadi A positifnya, sedangkan menurut Mbak Faza tadi yang menjadi A positif itu adalah my friend-nya gitu ya. Ada 2 keyakinan berbeda nih. Tapi kalau misalnya kita telaah ulang lagi dari yang tadi, nah dilihat ya, ada subjek, kemudian A positif, habis A positifnya verb gitu. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita lihat, nah ini subjek nih, ya kan? Ini A positifnya, habis A positifnya ketemu sama verb. Berarti si George-nya ini adalah A positifnya, teman-teman. Oke? Kalau yang nomor 2, yang mana yang menjadi A positifnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab teman-teman? Kak, aku mau coba jawab boleh Kak? Boleh. Yang A positifnya itu yang the capital city of Indonesia, bukan sih? Kenapa itu? Soalnya itu lebih ke ngejelasin lebih rinci dari si Jakarta itu apa. Oke, great ya, benar. Nah, udah dijelasin ya tadi bahwasanya positif itu adalah penekanan ulang. Jadi di sini tuh jelasin Jakarta si ibu kota dari Indonesia itu loh gitu. Jakarta ibu kota dari Indonesia is a bustling metropolis. Nah, jadi si A positifnya itu adalah si the capital city. Oke. Jadi ingat teman-teman bahwasanya si A positif ini dia juga bukan subjek ya. Ingat, walaupun the capital city of Indonesia ini bukan subjek, sedangkan subjeknya adalah Jakarta. Paham ya teman-teman ya? Next, nomor 3, yang mana yang menjadi A positifnya? Ada yang bisa jawab? Aku mau coba Kak. Boleh. Yang A positifnya berarti yang the highest mountain in the world. Oke, kenapa yang itu? Karena itu penjelas dari noun yang sebelumnya. Oke, great. Dia menjelaskan si Mount Everest. Mount Everest ya, benar sekali. The last one, yang mana ini? Yang terakhir, ayo yang terakhir. Yang mana yang menjadi A positifnya teman-teman? Yang J.K. Rowling Kak. J.K. Rowling. Iya. Kenapa yang J.K. Rowling? Aku nggak yakin. Alah. Kok nggak yakin? Ayo yang punya keyakinan, tolong teman-teman yang punya keyakinan yang menjadi A positifnya yang mana? J.K. Rowling Kak. J.K. Rowling. Tadi ada yang nggak yakin loh J.K. Rowling menjadi A positif. Oke teman-teman, ya benar ya. Di sini J.K. Rowling itu menjadi A positif, sedangkan si author ini adalah subjek. Tapi akan berbeda kalau misalnya si J.K. Rowling ini ya, setelah J.K. Rowling ini nggak saya buat koma. Kalau misalnya ini komanya hilang, mana yang menjadi A positif? The author. Great, benar sekali teman-teman. Ini hanya perkara koma ya. Tapi gara-gara koma, teman-teman bisa mengecoh yang mana subjek. Oke, kalau misalnya ini nggak ada koma, kalau nggak ada koma yang menjadi subjek yang mana tadi? J.K. Rowling. Oke, kalau ada koma yang menjadi subjek? The author. The author. Oke, great, benar sekali teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, aku
mau tanya dikit Kak. Boleh. Berarti yang oppositif ini tuh apa ya? Si koma itu tuh berfungsi banget gitu ya, kayak maksudnya sangat-sangat dilihat sama kitanya gitu ya. Kalau komanya nggak ada, Iya. jadi bisa jadi berbeda. Gitu. Iya, Ya. benar sekali ya. Jadi peran koma kalau di dalam gramatikal itu berfungsi ya teman-teman ya. Ingat aja kalau misalnya positif itu, karena si koma itu bisa menentukan bagian mana sih yang menjadi subjeknya gitu. Karena di dalam sentence itu wajib ada subjek kan. Kalau kita salah penafsiran, bisa aja kita misalnya gini. Kalau kita anggap si J.K. Rowling ini, abis J.K. Rowling ini nggak ada komanya, oke? Nggak ada koma nih si abis J.K. Rowling, kita bisa salah menafsirkan bahwasanya kita berpikir si di autornya itu adalah sebagai subjek, padahal bukan itu gitu. Jadi peran si koma ini sangat berperan penting ya. Jadi kita perlu pemahaman di dalamnya. Ada lagi? Apa cukup menjawab? Cukup menjawab ya kali ini ya. Oke, next. Oke. Ada pertanyaan lain teman-teman? Aman? Aman ya. Oke guys, sebagai gambaran aja bahwasannya 3 materi yang kita pelajari hari ini itu mulai dari subject verb agreement, kemudian ada object of preposition, kemudian ada appositive. Ini adalah bagian dari TOEFL teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari TOEFL lebih dalam, itu hal-hal kecil yang ada di TOEFL. Di TOEFL itu sering banget ada soal-soal yang kayak gini, ada koma-komanya, tapi tengahnya kosong. Nah, jadi teman-teman tuh harus lihat kira-kira dia butuh apa ya di sini ya. Atau ini ada koma, sebelumnya ini kosong. Nah, kira-kira dia butuh apa nih di sini, gitu loh. Itu tuh juga ada sama kayak yang di appositive, yang di OP, object of preposition, ini sering banget mengecoh teman-teman. Kalau teman-teman kurang teliti, teman-teman bisa aja mengira bahwasanya si object of preposition ini menjadi subjek. Gitu. Oke, sampai sini aman teman-teman semuanya? Ada yang mau bertanya? Aman ya? Oke, aku kembalikan ke Kak Ima deh. Aku kembaliin ke Kak Ima ya. Oke, terima kasih Kak Unza atas penjelasan hari ini. Aku rasa ini salah satu materi yang daging banget ya buat teman-teman yang join di kelas hari ini. Dan alhamdulillah kita hari ini ada cukup lumayan nih yang hadir. Boleh ya kita foto dulu, jadi buat dokumentasi kita. Jadi kalau misalkan dari teman-teman boleh buat open cam-nya karena kita akan foto bersama. Oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang belum bisa on cam juga nggak apa-apa. Ini aku akan izin screenshot. Jadi hitungan ketiga kalian boleh berpose sesuka hati kalian. Jadi biar fotonya ceria gitu. Oke teman-teman. Oke. Nah ini aku akan hitung hitungan ketiga. Nanti akan aku langsung screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke, sudah ya. Ini akan aku save dulu. Nah, setelah ini kita akan game ya teman-teman. Jadi setelah pemaparan hari ini kita akan coba kita coba untuk main game, yang mana gamenya ini nanti adalah game yang berasal dari materi hari ini kayak gitu. Nah ini nanti aku akan share screen karena kita akan main game Kahoot. Bentar ya, akan aku share screen dulu. Pertanyaan selanjutnya.
Oke. Ada satu yang betul. Masih dipegang oleh masa depanmu. Ayo yang lain, semangat. Oke, ada 3 yang betul. Kita cek leaderboardnya, masih dipegang masa depanmu. Nggak, saya lem latte. Oke. Selamat kepada masa depanmu sudah meraih podium pertama untuk memenangkan kuis kita hari ini. Dan anyway, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di kelas kita yang cukup padat lah waktunya, 1 jam meskipun telat 11 menit ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kelas kita hari ini berjalan dengan lancar, dan kita juga kedapatan beberapa temen yang baru yang join di sini. Jadi terima kasih sekali sudah join, dan nanti kita akan ada kelas-kelas lain lagi yang pastinya bakalan jauh lebih seru gitu. Jadi nantikan aja untuk bulan berikutnya, di bulan September kita akan kembali lagi. Terus mungkin itu aja sih dari aku, dan juga terima kasih ke Kak Unza juga yang sudah mau ngasih materi untuk hari ini. Materinya oke banget, dan aku juga ikut belajar tadi karena ada beberapa yang aku belum paham selama ini gitu. Terus dari aku sebagai moderator mencukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih sudah hadir, dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Dadah teman-teman. See you guys. Thank you, See you Kak. guys. Sampai Thank you, Kak. Thank you.